mendengarkan nasihat-nasihat agama dari bahkan dari siapapun, seperti yang sering kita dengar para asatid atau bahkan kita semua. Tapi sabar adalah sesuatu yang aktif, terus bergerak dinamis, kemudian terus berupaya untuk mencari solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Solusi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kultum pagi di kantor Kementerian Agama KUA Kecamatan Sapeh yang semuanya saya cintai dan saya banggakan serta saya rindukan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah dan segar ini kita dapat bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita serta kewajiban kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang paling penting pada saat ini adalah mensyukuri nikmat iman. Karena itulah yang menggerakkan semuanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi patut kita bersyukur dengan melaksanakan apa-apa yang telah menjadi tugas kita, terutama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan ini menjadi wasilah dan pada saat nanti kita diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tema kita pada kesempatan ini tidak terlalu banyak dan ini populer, tapi mungkin membutuhkan penguatan sedikit, yaitu saya mengawalinya dengan mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 45. Mudah-mudahan tidak salah ayat ini. Ayatnya berbunyi seperti ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Nah, kalau kita sudah mendengar ayat ini, sejatinya kita sudah sadar dan kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing bahwa sejatinya di dalam hidup ini tidak pernah lepas dari masalah demi masalah. Ya, urusan kita saja yang hari ini misalnya ada 8 orang ini yang P3K masih bermasalah, Pak. Karena kita belum terima gaji dan sebagainya, belum teken kontrak. Itu adalah sebagai bukti masalah kita. Jadi masalah itu besar atau kecil tetap juga masalah. Nah, tetapi persoalannya kemudian adalah ada sebagian orang yang tidak paham dengan apa yang menimpa dirinya. Ya, karena bahkan ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan, ya, itu juga sejatinya adalah masalah. Ya, apa masalahnya? Mungkin dengan itu jalannya sehingga dia menjadi terlena, sehingga dia lupa dengan apa-apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Itu kan jadi masalah gitu. Lebih-lebih kalau memang masalah itu membuatnya dirinya itu terasa berat di dalam hidup ini. Tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan informasi ini, maka ketika kamu mendapatkan masalah, jangan jauh-jauh, Pak. Pertama yang harus kamu lakukan adalah bis-sabari, dengan sabar. Tetapi jangan salah mengartikan apa makna daripada sabar ini. Sabar itu bukan berarti diam diri. Ketika kita dipukul diam saja bersabar, itu bukan sabar, Pak.
Sabar itu sejatinya dari kata sabara, bisa relevansi maknanya adalah memandang ke depan. Jadi kita harus membangun diri kita untuk lebih maju, untuk bergerak, bukan sekedar diam. Itu maksudnya sabar. Jadi sejatinya sabar itu, jadi perlu kita perbaiki perspektif kita terkait dengan sabar. Jadi sabar itu adalah bukan sekedar diam. Bukan diam, bukan tidak melakukan apa-apa, bukan tidak melawan. Ketika kita dihina, pokoknya dicaci maki dan sebagainya, bukan. Tetapi kita perlu ada strategi-strategi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu dimaksud dengan sabar. Sehingga Allah melanjutkan bisabari wassalat, dengan salat. Nah, apa kaitannya salat dengan sabar? Kalau makna dasarnya ini adalah karena orang yang salatnya yang mampu bersabar. Atau dengan kata lain, orang yang sabar yang mampu salat, Pak. Kalau orang tidak sabar, tidak bisa salat dengan benar. Apalagi ada dalam kata wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Orang yang khusyuklah yang mampu melaksanakan salat ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pertama, di dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada orang yang terlepas dari masalah. Yang kata lain, hidup kita ini tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita. Tapi selalu saja ada rintangan-rintangan yang mungkin akan bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tetapi itu semua adalah dibutuhkan kesabaran demi kesabaran. Makanya kita harus mampu menemukan apa yang menjadi solusinya. Tetapi ada orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak perlu mencari solusi dalam hidup ini ketika kamu mendapatkan masalah. Cukup dengan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji, Pak. Jadi, Ustaz, semua para ustazah, ini yang perlu kita ingat, Pak. Allah itu berjanji kepada kita. Ketika kamu mendapatkan masalah, kamu tidak usah pusing, tidak usah mencarinya sejatinya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan jalan keluarnya bagi setiap orang yang masuk pada golongan ini. Siapa itu? Golongan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sudah ditetapkan bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jalan keluarnya setiap ada permasalahannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa memahami kondisi diri kita ini, bahwa sejatinya kita ini adalah penuh dengan permasalahan-permasalahan. Tetapi ingat, setiap ada permasalahan itu sejatinya ada solusinya. Namun, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan. Ketika kamu mendapatkan masalah yang berat adalah hadapilah dengan kesabaran dan dibarengi dengan senantiasa istiqomah dalam mendirikan salat. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada golongan-golongan itu, maka Allah sudah memberikan kepastian dan ketetapan bahwa orang-orang seperti ini pasti Allah sudah menyiapkan jalan keluar di dalam setiap permasalahannya. Mungkin inilah kultum pada kesempatan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang luar biasa, penuh hikmah, penuh makna, ada ilmu yang kita bisa gali dari pertemuan kita yang singkat ini. Sabar bukan sesuatu yang pasif, tapi sabar adalah sesuatu yang aktif, terus bergerak dinamis, kemudian terus berupaya untuk mencari solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Solusi terbaik bagi seorang hamba adalah taat kepada Allah. Ayatnya sudah beliau bacakan. Dan ketika manusia sabar dalam ketaatan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu adalah pahala yang unlimited, tidak terhitung adanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bapak Kepala Aqua,
kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pagi hari ini rencana kita alhamdulillah seperti yang kita programkan bersama berjalan ya, walaupun tidak tepat jam 7.30 dan alhamdulillah ini sudah lebih kurang jam 8. Kita sudah menyelesaikan kegiatan yang kita rencanakan ini. Mudah-mudahan ke depan kita usahakan anggota yang lain juga lebih banyak yang hadir. Mungkin karena kemarin ada satu dan lain hal ya, kita harus usahakan karena kegiatan ini nanti ada apresiasi dari pimpinan kita nanti ketika saya mengupload atau memberitahu pimpinan di kabupaten. Bahkan untuk Pak Ustadz segera bikin website itu. Untuk website Kemenak, untuk website KUA, silakan untuk kegiatan-kegiatan kita masukkan, kita uploadkan di situ nanti. Mungkin giliran minggu depan para asat yang lain, atau bahkan kepada kita semua, ya bagi anak-anakku bisa hanya sebagai pendengar saja atau gimana nanti. Yang jelas kegiatan ini sekaligus tausiah kita, sekaligus untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dari pasar bahkan dari siapapun, seperti yang sering kita dengar para asatid atau bahkan kita semua, kita harus belajar ya, kita harus belajar menyampaikan sesuatu seperti halnya balighuani wal ayat, walaupun sampaikanlah walaupun satu ayat ya, walaupun ada satu hadis yang kita sampaikan itu nanti para ustadz ya, terima kasih untuk yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 ini kita berawal hari ini, Jumat ini dan Jumat depan pun dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi saya himbau kepada kita semua, mari nanti dipercepatkan langkah kita siap-siap lebih cepat khususnya hari Jumat, karena sebenarnya Jumat ini adalah pakaian olahraga. Tapi pakaian olahraga tidak berlaku bagi KUA, hanya Kemenak di kabupaten bahkan di sekolah aja yang berlaku. Kalau di KUA saya katakan tidak berlaku, karena apa? Karena kita tidak mungkin mau mengganti pakaian lagi ketika kita nanti sebentar lagi turun untuk melaksanakan nikah, bahkan kita berhadapan dengan masyarakat di sini nanti untuk melaksanakan pembinaan di aula di ruangan ini, tidak mungkin kita pakaian yang olahraga. Bukannya tidak sopan, sopan karena kita pakai baju, ya, tetapi kurang etis saja. Kita berhadapan dengan masyarakatnya atau para calon pengantinnya sudah pakaian yang bagus, dana yang bagus, kok kita pakai pakaian yang kurang elok. Maka dari itu sekali lagi saya berharap kepada kita semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki, dan kita harus tetap sama-sama untuk menjalankan tugas kita di Kementerian Agama, khususnya di KUA Kecamatan Sape. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.